Saudara-saudari, selamat sore. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan merayakan Ekaristi pada Minggu Prapaskah yang kelima. Segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas di mana saja berada, dan juga saudara-saudari umat Katolik yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merayakan Ekaristi pada Minggu Prapaskah kelima ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Matasak, PR. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dalam sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, di sana akan dijelaskan bagaimana kehidupan manusia yang setelah terlahir ke dalam dunia ini mengalami penyertaan kasih dari Allah, dan kemudian pada waktunya juga akan kembali lewat kematian, dan tak seorang pun yang akan dapat menolak, menghindar, atau menawar kematian itu. Dan agar kita sebagai orang beriman mengalami kembali kehidupan yang kekal, dibutuhkan kasih karunia Allah. Dan semoga kita yang mendengarkan sabda-sabda ini juga diberikan semangat, diberikan kekuatan, agar kita sungguh dapat memperjuangkan hidup kita ini seturut dengan kehendak Allah, agar dengan kasih-Nya kita kelak beroleh keselamatan kehidupan yang kekal. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya. Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Kami juga mohon tuntunan dan berkat-Mu bagi kami umat-Mu yang sementara menghadapi wabah virus corona ini. Semoga Engkau memberikan kami penguatan dalam iman, dalam pengharapan. Jauhkan kami dari rasa takut, kecemasan, agar kami sungguh dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan boleh terhindar dari seluruh pengaruh wabah corona ini, agar kami juga boleh bersukacita di dalam Dikau, karena boleh mengalami kehidupan yang kekal seperti Engkau sendiri, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan Roh-Mu ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi
jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan kamu dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia."
Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mewakili 3 kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, saya kira ada 3 kata yang pas untuk kita renungkan. Maut atau kematian, kuasa ataupun juga kasih, dan hidup. 3 kutipan sabda semuanya bercerita tentang mati dan hidup. Maut atau kematian dalam sejarah hidup manusia tidak pernah dapat dielakkan, atau suatu peristiwa yang tidak dapat ditolak, tidak dapat ditunda, ataupun juga ditawar, atau bahkan menghindar, kalau memang sudah sampai waktunya. Dan kita yang pernah terlahir ke dalam dunia ini pasti mengalaminya. Tetapi di sisi lain, bahwa meskipun maut atau kematian itu pasti,
tetapi ternyata tetap masih misteri bagi kita, masih penuh misteri. Dan mungkin karena itulah maut itu bagi kita yang hidup di dunia ini selalu saja menakutkan, selalu saja mencemaskan bagi kita. Kadang-kadang juga mengaburkan arah dari kehidupan kita, bahkan ketika kita sudah beriman. Juga ketika kita merefleksikan sabda-sabda yang sering kita dengarkan, bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Atau sangat jelas dalam pernyataan Yesus tadi dalam bacaan Injil, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Paling tidak kalau dua pernyataan ini mestinya membuat kita tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi takut akan yang namanya maut atau yang namanya kematian itu. Karena ternyata Yesus sudah menjamin kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Pernyataan Yesus mestinya tidak lagi kita ragukan. Dan karena itu kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi cemas akan peristiwa-peristiwa, khususnya kematian atau maut, ketika tiba saatnya datang pada kita. 3 kutipan sabda Allah dari nubuat Yehezkiel, Roma, Yohanes menggambarkan bahwa kematian tidak akan selamanya dialami oleh manusia sejauh manusia itu sungguh mau datang kepada Tuhan, membuka diri, dituntun oleh Roh Tuhan. Dalam bacaan pertama, dalam nubuat Yehezkiel sangat jelas menggambarkan kehidupan sejati itu adalah hidup di dalam Tuhan. Roh Tuhan yang menghidupkan. Bagaimana bangsa Israel yang telah dikubur, kalau dalam bacaan sebelumnya, sabda sebelumnya itu digambarkan bagaimana tulang-tulang berserakan itu dikatakan oleh Tuhan akan dihidupkan kembali. Dihidupkan dengan apa? Dengan Roh Tuhan yang diberikan. Roh Tuhan yang menghidupkan. Bacaan kedua juga menggambarkan, Rasul Paulus menggambarkan bahwa Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana ini akan kembali dihidupkan oleh Roh Allah, sama dengan Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Karena itu Paulus mengajarkan kepada kita, mengajak kita untuk mau terus-menerus hidup di dalam Roh Tuhan, agar kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Kita harus membuka diri agar Roh Tuhan itu berdiam di dalam diri kita dan menuntun kita. Dan terlebih dalam bacaan Injil tadi bahwa Yesus sendiri menyatakan, akulah kebangkitan, siapa yang percaya ia akan hidup.
Kristuslah kebangkitan. Kita percaya dan kita mau agar seluruh kehidupan kita berkenan di hadapannya. Dan kalau kehidupan kita sungguh berkenan di hadapannya karena dituntun oleh Roh, maka kita pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan karena itu, 3 kutipan ini mestinya menjawab segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita akan maut. Kalau kita kembali mengingat-ingat di media sosial begitu banyak pernyataan-pernyataan yang menghibur, menguatkan, khususnya di dalam menghadapi kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, mungkin juga kepanikan-kepanikan berhadapan dengan wabah virus corona ini. Ada yang dengan lantang mengatakan, kenapa kita takut pada corona? Tapi kita tidak takut pada Tuhan. Lalu gereja ditutup, lalu masjid ditutup. Ada mungkin juga yang mengatakan corona ciptaan Tuhan itu hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk sungguh mengingatkan kita bahwa kita ini amatlah kecil di hadapan Tuhan. Ciptaannya yang sangat kecil itu justru menakutkan bagi kita. Maka lewat peristiwa itu kita ingin disadarkan karena kita selama ini terlalu jauh dari Tuhan dengan segala kelakuan dan dosa-dosa kita. Lalu ada juga yang dengan lantang ingin melawan corona, tidak takut mati. Katanya kita takut kepada corona karena kita takut mati. Orang yang beriman katanya tidak boleh takut mati. Saya kira pernyataan-pernyataan ini sekaligus peneguhan, tetapi juga sekaligus bisa membahayakan hidup kita sebagai orang beriman. Dalam situasi di mana kita berhadapan dengan berbagai macam peristiwa yang menakutkan, termasuk kematian, ataupun juga peristiwa mewabahnya virus corona ini, kita membutuhkan memang suatu peneguhan. Kita membutuhkan kehadiran sosok yang bisa memberikan harapan yang pasti. Dan sosok itu sangat jelas dalam kisah Injil tadi, yakni kehadiran Yesus ke tengah keluarga Marta dan Maria dan Lazarus. Kehadirannya di tengah keluarga yang sedang menghadapi duka yang mendalam itu, untuk berbelas kasih dan berempati kepada Maria dan Marta, sungguh memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan membangkitkan harapan serta kerinduan Maria dan Marta. Harapan dan kerinduan mereka terjawab. Mereka mengharapkan bahwa Lazarus, saudaranya yang telah mati itu, beroleh hidup. Bukankah Marta mengatakan, seandainya Yesus ada di situ, pastilah Lazarus saudaranya tidak akan mati. Itu juga menunjukkan bahwa keluarga Marta
Maria dan Lazarus sangat yakin akan kuasa Yesus. Dan ketika Yesus mendengar tangisan Marta dan Maria, dikatakan pula bahwa Yesus menjadi sedih dan terharu. Ia menangis. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat dekat dengan umatnya. Dia tahu beban dan derita yang dialami oleh umatnya. Dan dia tahu akan harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan umatnya dalam menghadapi semuanya itu. Dan karena itu, terdorong oleh belas kasih dan cintanya kepada Lazarus, maka Lazarus dihidupkan kembali. Yesus memenuhi kerinduan dan harapan Marta dan Maria, memberikan harapan yang pasti, melepaskan mereka dari kesesakan. Dan saya kira inilah yang juga menjadi kerinduan kita bersama, bahwa di dalam menghadapi peristiwa mewabahnya virus corona ini, dibutuhkan pribadi atau sosok yang memberikan kita suatu harapan yang pasti, yang melepaskan kita dari kesesakan kita. Semoga lewat peristiwa pembangkitan Lazarus ini, kita juga semakin menaruh pengharapan kita seperti Marta kepada Yesus, sang sumber kehidupan sejati. Terlebih di dalam peristiwa mewabahnya virus corona ini, di mana kita dan bangsa manusia di seluruh dunia diselimuti rasa was-was, cemas, dan takut. Seolah-olah dunia ini tidak lagi aman untuk kita dapat hidup. Mari dalam situasi dan suasana seperti ini, kita tetap percaya seperti Marta. Mari kita membuka hati agar Roh Tuhan bekerja untuk seluruh kehidupan kita, agar kita tidak terbawa arus ketakutan, kecemasan, tetapi kita bangkit dalam suatu harapan yang pasti bahwa semuanya akan berlalu, semuanya akan menjadi baik di dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisi dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima dari-Mu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang mendedikasikan diri mereka maju di garda depan untuk melawan virus corona. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat, kekuatan, dan perlindungan serta kesehatan bagi saudara-saudari kami yang maju di garda depan melawan virus corona yang mencemaskan, yang menakutkan ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka, tetapi Engkau akan menjaga mereka dengan kuat kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka luput dari penularan virus corona ini, dan dengan penuh kasih mereka dapat membantu saudara-saudari kami yang terpapar dengan virus corona ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin negara dan pengambil kebijakan di dalam usaha-usaha mencegah dan melawan wabah virus corona ini, ya Bapa yang Maha Baik, berilah pula kekuatan kesehatan bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan di dalam melawan virus corona ini, agar kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dan usaha-usaha mereka bersama dengan seluruh masyarakat sungguh dapat mempercepat sehingga virus corona ini tidak menulari semua manusia yang hidup di dunia ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Mereka yang menjadi korban virus corona ini, yang meninggal, ya Bapa, kiranya Engkau berikan keselamatan yang kekal bagi mereka.
dan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Bagi yang sementara dirawat, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan boleh menjalani kehidupan kembali. Bagi masyarakat keseluruhan, kiranya Engkau melindunginya, agar mereka tidak terpapar dengan virus corona ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Secara khusus kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi Teddy Gunarko, 11 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, sumber kehidupan dan tujuan akhir dari kehidupan kami, hamba-Mu Teddy Gunarko telah menjalani kehidupan di dunia ini dalam iman kepada-Mu. Semoga hidup imannya menjadi baginya jaminan kehidupan kekal yang Engkau percayakan, yang Engkau berikan kepadanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Bagi segenap keluarganya, kami mohon semoga Engkau senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan serta peneguhan iman bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau serta bersama dengan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 485. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi,
serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara kami Teddy Gunarko, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual, doa komuni batin. Yesusku,
Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.
Puji syukur 488. Saudara-saudari, setelah kita merayakan Ekaristi pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, sebelum kita mengakhiri segalanya, baiklah kita juga berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga mereka, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam memerangi wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Dipna, doakanlah kami. Santo Eutychus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Dan para perawan Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami.